Ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Lexuan yang mengidap penyakit cerebral palsy, sebuah gangguan otak sedari lahir yang menyebabkan refleks tubuh berlebih, gerak tubuh tak terkendali, juga takdir hidup yang menuntutnya untuk cacat seumur hidup. Kisah dimulai dengan Lexuan yang merayakan ulang tahunnya ditemani sang nenek bersama teman-temannya. Meski dipandang aneh, Lexuan tetap merasa bahagia. Seusai ulang tahun yang sudah bertahun-tahun tak dirayakan, Lexuan tidur dengan koper usangnya memeluk kerangka putih kesayangan. Lexuan hidup dengan dua orang tuanya yang sibuk, akan tetapi itu tak menghambatnya untuk melakukan apa yang ia mau. Meski kerap kali, Lexuan menerima penolakan dan bahkan tidak dihargai. Di momen itulah, nenek mengajak Lexuan untuk berkumpul dengan grup paduan suara, dan sang nenek tiba-tiba mengusung Lexuan untuk menjadi seorang drummer. Dalam hidupnya, Lexuan kerap kali direndahkan, dihina karena terjatuh di dalam bus seusai memberi kursi dengan tulus. Dicaci karena tak bisa memegang stick drum dengan benar, bahkan sang ibu yang kerap kali menyesali kelahirannya. Namun sang nenek selalu memihaknya melawan orang-orang yang merendahkan, hingga sampai pada titik di segala cacian dan hinaan atas hidupnya itu, Lexuan menemukan cinta pertama. Malam itu, di tengah mabuk cinta yang ia rasa, ibu menghampiri Lexuan, menyampaikan bahwa ia akan pergi bekerja untuk waktu yang lama. Ibu memintanya untuk tidak nakal dan mendengarkan apa kata nenek. Di tengah perbincangan, Lexuan menanyakan tentang kuliah yang ia daftarkan. Namun sang ibu menolak, tersebab kuliahnya berada di kota yang jauh. Lexuan kembali berkumpul dengan grup paduan suara yang sudah mulai menerima. Namun drummer sebelumnya tiba-tiba kembali hadir, lalu mencaci Lexuan sebagai idiot. Akan tetapi, bersama support system cantik di sisinya, Lexuan tak ingin menyerah. Dia menunjukkan kemampuannya, dan mereka akhirnya sepakat untuk bersaing secara jujur, dan peserta yang lain akan memilih satu orang di akhir latihan. Selesai deklarasi perang antar pria itu, Lexuan akhirnya berkenalan dengan sang gadis. Perkenalan itu membuat Lexuan merasa malu dengan ia yang tak memiliki akun WeChat, juga jam tangan lucu sebagai alat komunikasi, layaknya anak-anak kecil yang manja. Hidup memang tak selalu sesuai harapan, namun sesulit apapun itu, bukankah masih tetap hakmu untuk terus memperjuangkan? Hal itulah yang membuat Lexuan memutuskan untuk mencari kerja guna membiayai kuliahnya sendiri. Dibekali HP usang pemberian sang nenek, Lexuan mendaftar ke sebuah coffee shop dan mereka tidak langsung menolaknya. Mereka memberikan sebuah tes dan Lexuan menjalankannya dengan serius. Setelah tes berakhir, Lexuan menemui sang nenek yang mengikuti dari tadi. Nenek mencoba menenangkan, menghina coffee shop yang ia kira telah menolak anak cerdas seperti cucunya. Akan tetapi Lexuan tiba-tiba meminta membuat rekening yang ia butuhkan untuk menerima gaji. Kejutan itu membuat sang nenek merasa sangat bahagia akan cucunya yang ternyata diterima dan mendapatkan pekerjaan pertama di hidupnya. Singkat cerita, Lexuan melalui hari-hari dengan bahagia, bercanda tawa dengan grup paduan suara, berteman baik dengan Yaya, juga mendapatkan gaji pertama. Mereka juga mengadakan makan malam bersama, dan Lexuan akhirnya mendapatkan kontak orang yang ia cinta. Yaya akhirnya mengetahui tentang Lexuan yang sangat suka membaca, juga puisi-puisi Lexuan yang bagus. Di antara semua puisi itu, ada satu bait tentang dirinya yang belum selesai yang ditulis Lexuan. 你是高耸入云的诚心，我是穿行于孤寂之河的怪人。 Kedatangan sang ibu menjadi penutup acara dan Lexuan menjadi pusat amarah ibu. Meski sang nenek memberi banyak alasan, namun Lexuan dengan jujur mengungkap semuanya tentang ia yang tak menghiraukan titah ibu untuk mengulang sekolah
lalu mendaftar kuliah. Tentang ia yang bekerja dan akan membiayai semuanya. Tentang ia yang ingin menggapai mimpinya menjadi seorang buruh yang baik. Namun dalam detik itu juga, sang ibu menghancurkan mimpinya. 人家整场生都还招不过来，人家为啥子要招你这样子的啊？是哪个把我生成这个样子的嘛？我这样是因为哪个嘛？你敢不敢讲嘛？ Dalam sedihnya, Lexuan tetap menjalani terapi yang telah disiapkan sang ibu. Di hari itu juga, hari pemungutan suara akhirnya dimulai dan Lexuan menjadi pemenangnya. Lexuan juga mendapat kabar bahagia dengan hadirnya seorang adik dalam hidupnya. 你当伯伯了。 Sepulangnya dari rumah sakit, Lexuan tiba-tiba menangis karena semua orang tidak pernah memberitahu tentang sang ibu yang hamil. Akhirnya, Lexuan yang merasa tidak dilibatkan dan tak dianggap sebagai keluarga, mencoba menghabiskan hari dengan Yaya. Namun cinta yang coba ia raih itu juga pergi melepaskan. 你是高耸入云的诚心，我是穿行于孤寂之河的怪人。 索桥上的刽子手在扼杀环，我拿着一个破旧的地址，上面说：“这孤独尽头的山岗，能邂逅你最美的模样。”可现在，沸腾的心已日渐麻木。 Jika orang normal kerap kali berpikir tentang hidup yang tidak adil, lantas keadilan apa yang pantas bagi orang sepertinya? Akhirnya, Lexuan pulang dengan sebuket permen buatannya untuk sang ibu, dan dengan permen itu, Lexuan mencoba untuk mengakhiri semua luka. Di detik terakhir kesadaran, Lexuan teringat tentang trauma pertama dalam hidupnya, yang juga menjadi alasan mengapa ia selalu tidur di dalam koper. 最主要是找不到他，我们的生活能不能好过点？ Kejadian itu membuat sang ibu sangat terluka. Ia meminta maaf sejadi-jadinya atas dirinya yang selama ini takut dan juga merasa telah gagal atas Lexuan. Sang ibu juga mengaku bahwa keadaan Lexuan saat ini juga tersebab kesalahannya, di mana dahulu ia enggan untuk belajar tentang kehamilan yang akhirnya membuat ia tak bisa mengajar dengan benar ketika melahirkan Lexuan. Sekeluarnya dari rumah sakit, Lexuan mencoba menjalani hari-harinya dengan baik, hingga percakapan hangat di suatu malam bersama sang nenek membuat Lexuan menyadari dan mulai memaklumi kehidupan. Tentang hidupnya yang tak ia inginkan itu tak sepenuhnya menjadi salah sang ibu, karena bagaimanapun setiap wanita tidak terlahir untuk menjadi seorang ibu yang sempurna. Sang ibu juga mengalami masa lalu yang buruk ketika ditinggal sang nenek puluhan tahun untuk mencari nafkah. Bisa jadi, segala yang ia anggap kesalahan hanya sebuah garis takdir yang datang untuk memberi pelajaran juga kekuatan agar Lexuan bisa tetap kuat dalam hidup. Malam ditutup dengan sebuah surat bahagia berisi kelulusan Lexuan ke dalam kampus yang ia impikan. Singkat waktu, hari penampilan paduan sudah tiba dan mereka menyambutnya dengan bahagia. Akan tetapi, acara tersebut ternyata adalah sebuah scam penipuan. Beruntung, sang nenek belum mengirim uang pendaftaran dan membagikannya kembali. Sang nenek tiba-tiba mendapat panggilan dari sebuah acara penghargaan beratas nama Lexuan. Ternyata, pengaduan Lexuan tentang keamanan bus yang membuatnya terjatuh dulu berakhir dengan penghargaan untuk Lexuan atas pengaduannya yang meski kecil namun bisa menyelamatkan banyak orang. Hari itu juga menjadi titik di mana Lexuan kembali melihat Yaya dan ia akhirnya menyadari bahwa ia telah bisa berdamai dengan semua mereka yang pergi. Dalam titik hidupnya saat ini, Lexuan mulai mengerti atas segala hal. Orang-orang sekitar juga mulai memahami dan memberi Lexuan kehidupan yang ia inginkan. Sang ibu akhirnya mengizinkan Lexuan kuliah dan mulai mencintai Lexuan sebagai anak pertamanya.
Nenek juga mengizinkan Lixuan untuk hidup sendiri, mengikuti arah hidup yang ia inginkan. Hingga kelak pada suatu masa, Lixuan meraih mimpi besarnya. Film ditutup dengan kesadaran bahwa segala luka dan keadaan akan berakhir dengan segenap ikhlas dan kerelaan. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every